Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk pembahasan mengenai ekosistem perairan, dan kita mulai dari ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar adalah ekosistem air yang airnya memiliki kadar garam yang rendah. Ekosistem air tawar biasanya berada di daratan. Ekosistem air tawar memiliki banyak manfaat kepada masyarakat, antara lain sebagai sumber irigasi bagi pertanian. Ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua berdasarkan keberadaan air dan berdasarkan daerahnya. Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya tumbuhan biji. Hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Organisme yang hidup di air tawar pada umumnya telah beradaptasi. Adaptasi organisme air tawar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adaptasi tumbuhan. Tumbuhan yang hidup di air tawar biasanya bersel satu dan dinding selnya kuat seperti beberapa alga biru dan alga hijau. Air masuk ke dalam sel hingga maksimum dan akan berhenti sendiri. Tumbuhan tingkat tinggi seperti teratai mempunyai akar jangkar atau akar salur. Hewan dan tumbuhan rendah yang hidup di habitat air, tekanan osmosisnya sama dengan tekanan osmosis lingkungan atau isotonis. Yang kedua adalah adaptasi hewan. Ekosistem air tawar dihuni oleh nekton. Nekton merupakan hewan yang bergerak aktif dengan menggunakan otot yang kuat. Hewan tingkat tinggi yang hidup di ekosistem air tawar, misalnya ikan, dalam mengatasi perbedaan tekanan osmosis melakukan osmoregulasi untuk memelihara keseimbangan air dalam tubuhnya melalui sistem ekskresi, ingsan, dan pencemaran. Habitat air tawar merupakan perantara habitat laut dan habitat darat. Penggolongan organisme dalam air dapat berdasarkan aliran energi dan kebiasaan hidup. 1. Berdasarkan aliran energi, organisme dibagi menjadi autotrof atau tumbuhan dan fagotrof atau makrokonsumen, yaitu karnivora, predator, parasit, saprotrof atau organisme yang hidup pada substrat sisa-sisa organisme lain. Berikutnya, berdasarkan kebiasaan hidupnya, organisme dibedakan menjadi plankton, terdiri atas fitoplankton dan zooplankton, biasanya melayang-layang bergerak pasif mengikuti gerakan aliran air. Nekton, hewan yang aktif berenang dalam air, misalnya ikan. Neuston, organisme yang mengapung atau berenang di permukaan air atau bertempat pada permukaan air, misalnya serangga air. Perifiton merupakan tumbuhan atau hewan yang melekat atau bergantung pada tumbuhan atau benda lain, misalnya keong. Bentos, hewan dan tumbuhan yang hidup di dasar atau hidup pada endapan. Bentos dapat sesil atau melekat atau bergerak bebas, misalnya cacing dan remis. Ekosistem air tawar digolongkan menjadi air tenang dan air mengalir. Termasuk ekosistem air tenang adalah danau dan rawa, termasuk ekosistem air mengalir adalah sungai. Yang pertama, danau. Danau merupakan suatu badan air yang menggenang dan luasnya mulai dari beberapa meter hingga ratusan meter persegi. Di danau terdapat pembagian daerah berdasarkan penetrasi cahaya matahari. Daerah yang dapat ditembus cahaya matahari sehingga terjadi fotosintesis disebut dengan daerah fotik. Daerah yang tidak tembus cahaya matahari disebut daerah afotik. Di danau juga terdapat daerah perubahan temperatur yang drastis atau termoklin. Termoklin memisahkan daerah yang hangat di atas dengan daerah yang dingin di dasar. Komunitas tumbuhan dan hewan tersebar di danau sesuai dengan kedalamannya dan jaraknya dari tepi. Berdasarkan hal tersebut, danau dibagi menjadi 4 daerah sebagai berikut. Yang pertama adalah daerah litoral. Daerah ini merupakan daerah dangkal. Cahaya matahari menembus dengan optimal. Air yang hangat berdekatan dengan tepi.
Tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya ada yang mencuat ke atas permukaan air. Komunitas organisme sangat beragam termasuk jenis-jenis ganggang yang melekat, kasusnya diatom, berbagai siput dan remis, serangga, krustasea, ikan, amfibi, reptilia air dan semi air seperti kura-kura dan ular, itik dan angsa, beberapa mamalia yang sering mencari makan di danau. Yang kedua adalah daerah limnetik. Daerah ini merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton termasuk ganggang dan sianobakteri. Ganggang berfotosintesis dan berproduksi dengan kecepatan tinggi selama musim panas dan musim semi. Zooplankton yang sebagian besar termasuk rotifera dan undang-undangan kecil memangsa fitoplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan besar, kemudian ikan besar dimangsa ular, kura-kura dan burung pemakan ikan. Dan yang berikutnya di sini dapat dilihat proses yang terjadi tadi pada gambar yang ada di layar. Selanjutnya ada daerah profundal, yaitu daerah ini merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah afiotik danau. Mikroba dan organisme lain menggunakan oksigen untuk respirasi seluler setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limnetik. Daerah ini dihuni oleh cacing dan mikroba. Dan yang terakhir adalah daerah bentik. Daerah ini merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme yang mati. Danau juga dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, danau oligotropik. Oligotropik merupakan sebutan untuk danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Ciri-cirinya, airnya jernih sekali, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Yang kedua adalah danau eutropik. Eutropik merupakan sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan. Karena fitoplankton sangat produktif, ciri-cirinya adalah airnya keruh, terdapat bermacam-macam organisme dan oksigen terdapat di daerah profundal. Danau oligotrofik dapat berkembang menjadi danau eutrofik akibat adanya materi-materi organik yang masuk dari endapan. Perubahan ini juga dapat dipercepat oleh aktivitas manusia, misalnya dari sisa-sisa pupuk pertanian dan timbunan sampah kota yang memperkaya danau dengan buangan sejumlah nitrogen dan fosfor. Lalu akibatnya terjadi peledakan populasi ganggang atau blooming sehingga terjadi produksi detritus yang berlebihan yang akhirnya menghabiskan suplai oksigen di danau tersebut. Pengkayaan danau seperti ini disebut eutrofikasi. Jadi eutrofikasi membuat air tidak dapat digunakan lagi dan mengurangi nilai keindahan danau. Yang terakhir dari perairan air tawar, ekosistem air tawar adalah sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air. Suhu air bervariasi sesuai dengan ketinggian dan garis lintang. Komunitas yang berada di sungai berbeda dengan danau. Air sungai yang mengalir deras tidak mendukung keberadaan komunitas plankton untuk berdiam diri karena akan terbawa arus. Sebagai gantinya terjadi fotosintesis dari ganggang yang melekat dan tanaman berakar sehingga dapat mendukung rantai makanan. Komposisi hewan, komunitas hewan juga berbeda antara sungai, anak sungai, dan hilir. Di anak sungai sering dijumpai men air mawar, air tawar. Di hilir sering dijumpai ikan kucing dan gurame. Beberapa sungai besar dihuni oleh berbagai kura-kura dan ular. Khusus sungai di daerah tropis dihuni oleh buaya dan lumba-lumba.
Organisme sungai dapat bertahan tidak terbawa arus karena mengalami adaptasi evolusioner. Misalnya bertubuh tipis, dorsoventral, dan dapat melekat pada batu. Beberapa jenis serangga yang hidup di sisi hilir menghuni habitat kecil yang bebas dari pusaran air. Demikianlah materi mengenai ekosistem air tawar yang akan dilanjutkan pada part video selanjutnya untuk ekosistem air laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.